Baik, sebelum mulai mungkin kakak-kakak saya cek suara saya, apakah terdengar cukup jelas di tempatnya kakak-kakak. Kalau cukup jelas mungkin bisa berikan tanda jempol untuk memastikan sebelum saya mulai. Baik, terima kasih Kak Fajri, Kak Devi, Kak Alawi, Kak Syukirin. Bintang Baik. jempol mah. Iman dekadu. Baik, Kak Burhan, Kak Syakirin, izin sebelum mulai, saya minta izin untuk mikrofonnya semua dimatikan, kecuali mikrofon saya yang aktif, begitu. Baik, Kak Bur. Dan izin kakak-kakak, saya mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Selamat bermalam Jumat. Mudah-mudahan di malam Jumat ini kakak-kakak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan di dalam setiap aktivitas yang dijalankan. Pertama-tama sebelum kita mulai, tentu saja tidak lupa ya, kita akan memulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa. Namun untuk malam hari ini izin saya akan membuka kegiatan pembelajaran tatap maya kita pada malam hari ini dengan langsung memimpin berdoa. Baik, kakak-kakak, sebelum mulai, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing dengan membaca doa umul kitab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kakak-kakak sekalian, pada malam hari ini kita akan masuk kepada modul 1.6, yaitu dengan judul pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ya. Jadi kakak-kakak tidak terasa kita sudah akan mengakhiri paket modul kita di kegiatan PKG PJOK ini. Jadi seperti yang sudah kakak-kakak lewati bersama, kurang lebih 7 pertemuan ya tatap maya kita kakak-kakak, maka malam hari ini menjadi akhir dari pembelajaran paket modul 1, di mana modul 1 ini terdiri dari 6 sub modul yang malam hari ini kita akan selesaikan. Nah, minggu depan itu kita akan mulai masuk di modul 2.1 ya. Kemudian untuk modul 2.5, 2.3, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 itu nanti kegiatannya akan kita laksanakan secara luring atau tatap muka langsung. Nah, sebagai informasi, kakak-kakak, sebelum kita masuk nanti di kegiatan pembelajaran, dari pihak BGP, beberapa hari yang lalu sudah mempersiapkan dan menginformasikan persiapan kegiatan tatap muka langsung kita terkait dengan lokasi yang akan dijadikan tempat pembelajaran tatap muka dan juga beberapa perlengkapan yang nantinya akan kakak-kakak dapatkan. Sebagai informasi, saya sudah mengusulkan kegiatan tatap muka kita itu dipusatkan di sekolah saya, kakak-kakak, di SMKN Negeri 1 Sikur, gitu. Karena saya rasa ruangan yang dimiliki oleh sekolah saya cukup representatif ya, memadai,
Jadi tidak akan mengganggu daripada aktivitas kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah saya. Yang pertama. Yang kedua, kakak-kakak juga nantinya insya Allah tidak akan terganggu ya, karena kegiatan kita nanti kita akan laksanakan di lantai 2 di ruangan yang saya rasa cukup nyaman. Jadi dengan demikian waktu yang nanti kita akan laksanakan selama baik silakan Kak Alun disesuaikan. Silakan. Baik, saya lanjutkan terkait dengan kegiatan tatap muka kita yang kurang lebih selama 7 hari. Nanti mudah-mudahan di tempat yang nyaman kita bisa melewatinya dengan menyenangkan gitu ya kakak-kakak. Nah, sebagai persiapan kakak-kakak di kegiatan tatap muka nanti kita, tentu saja sangat disarankan ya atau diusahakan kakak-kakak membawa perangkat laptop atau Chromebook begitu, karena nanti kakak-kakak di dalam kegiatan pembelajaran itu banyak aktivitas harus membaca modul. Nah, modul itu kan tentu saja akan memudahkan kegiatannya kalau kakak-kakak menggunakan perangkat laptop atau Chromebook. Karena kalau pakai HP memang biasanya dia tidak support kakak-kakak, jadi tidak bisa dibuka. Sehingga kegiatannya nanti supaya bisa maksimal gitu ya. Nah, terkait dengan jadwal, jam berapa dimulai, kemudian jam berapa selesai, nanti akan ada informasi selanjutnya. Biasanya H-3 jadwal akan dibagikan oleh pihak BGP, termasuk juga nanti tentu saja surat izin atau surat tugas begitu mungkin istilahnya dari BGP kepada sekolah di satuan pendidikan masing-masing di mana kakak-kakak berada ya. Nanti sebagai legacy atau sebagai legalitas kakak-kakak bisa meninggalkan sekolah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin itu sementara informasi yang bisa saya sampaikan kakak-kakak terkait dengan persiapan kita di kegiatan tatap maya yang pertama. Kemudian, ya enggak apa-apa Kak Fadil, silahkan disesuaikan. Kemudian yang kedua, kakak-kakak ada satu tugas lagi yang saya ingatkan, yang kakak-kakak wajib harus penuhi untuk sebagai prasyarat kakak-kakak nanti mengikuti kegiatan luring. Karena nanti juga di akhir daripada kegiatan PKG PJOK ini, lulus dan tidaknya kakak-kakak juga nanti akan ditentukan oleh tugas pembuatan video pembelajaran yang kakak-kakak lakukan sendiri di masing-masing sekolah atau di masing-masing satuan pendidikan. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali kepada kakak-kakak untuk membuat ya di sisa waktu yang masih tinggal 10 hari ini, itu kakak-kakak silahkan membuat video pembelajarannya, praktek mengajar ya kakak-kakak ya di luar kelas, bukan di dalam kelas. Selama 30 menit tanpa diedit dari kegiatan pembukaan, begitu, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Alamiah saja kakak-kakak. Tidak perlu ada yang ditakutkan, tidak perlu ada yang dibuat-buat, mengalir saja. Insya Allah dengan video itu nanti kita akan banyak belajar, kita akan banyak sharing terkait dengan aktivitas pembelajaran PJOK yang nantinya kita akan sama-sama bahas pada saat kegiatan tatap muka. Baik, sebentar ya Kak Fajri, itu sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan dua hal. Dan yang ketiga nih yang terakhir kakak-kakak, saya memantau masih ada beberapa kakak-kakak yang mungkin belum konsisten untuk menyelesaikan tugas yang ada di LMS. Jadi saya ingatkan kembali kakak-kakak untuk selalu memastikan ya setiap tugas
yang ada itu dikerjakan. Terutama pada saat kakak-kakak akan mengawali setiap pertemuan di modul dan mengakhiri setiap kegiatan pembelajaran di modul, biasanya ada tugas. Nah, tugas ini bukannya apa-apa kakak-kakak, tapi akan membantu kakak-kakak untuk lebih memahami konten atau materi yang sedang kita pelajari. Begitu. Di samping tentu saja tugas-tugas tersebut masuk di dalam eh, rekapitulasi penilaian. Karena secara otomatis sistem di LMS itu akan membaca kapan kakak melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya, kapan kakak-kakak mengirim, ada yang terlambat, dan seterusnya. Itu sistem selalu merekam. Nanti di sana dari tugas yang sudah kakak-kakak kerjakan atau upload di LMS, itu nanti akan saya periksa dan akan saya berikan nilai. Tentu saja saya secara pribadi tidak akan bisa menilai sesuatu yang tidak ada. Jadi saya sangat berharap kerjasamanya kakak-kakak semua agar tugas tersebut terselesaikan. Hatta atau masalah kemudian tugas itu belum sempurna atau masih belum belum tepat begitu, kakak yakini 100%, itu menjadi hal yang tidak begitu penting ya. Nanti itu menjadi sesuatu yang bisa kita diskusikan kembali, bisa kita perkuat kembali. Namun dipastikan tugas itu harus diselesaikan sebelum batas waktu atau due date, istilahnya ada bahasanya di atas itu ya. Batas waktu atau due date-nya ditutup. Karena kalau sudah melewati, nanti dia tetap bisa diterima dalam batas waktu toleransi tertentu, tapi ada pasti keterangan di sana late, dia bilang. Late itu berarti sudah terlambat. Nah, kalau kemudian ada tulisan lagi, satu lagi missing, miss, itu berarti sudah melewati batas toleransi yang diberikan. Nah, kalau mau tugas tersebut dikerjakan, saya harus menghubungi admin di BGP dulu untuk meminta bantu agar sistem itu dibuka kembali. Karena kan sistem ini yang mengontrol BGP kakak-kakak melalui admin-admin yang sudah ditunjuk oleh BGP. Nah, jadi seperti itu ya kakak-kakak. Tiga informasi ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita bersama. Saya yakin kakak-kakak punya kemauan yang besar untuk menyelesaikan program ini dengan tuntas kakak-kakak. Kan kita tidak mau kalau kegiatan ini hanya sebagai sebuah formalitas tanpa dibarengi dengan hasil yang maksimal. Tentu saja kita tidak berharap demikian ya kakak-kakak. Baik, mungkin itu saja sebagai pengantar saya di awal untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita masuk kepada esensi materi modul 1.6, silahkan saya persilahkan Kak Fajri dulu. Kebetulan tadi yang sudah raise hand. Ada yang ingin disampaikan, Kak Fajri disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait video pembelajaran yang kita buat, apakah ada ketentuannya? Apakah harus pakai bahasa Indonesia? Apakah menurut saya 30 menit itu pemanasan saja. Iya, iya. Apakah kita langsung ke tujuan pembelajaran atau gimana? Mohon ya dasarnya Kak Fasil. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Kak Fajri ya. Jadi sekali lagi untuk video pembelajaran durasi waktunya kan 30 menit Kak. Memang benar katanya Kak Fajri tadi, pasti itu pendek sekali. Nah, namun silahkan disesuaikan saja. Yang penting memang tuntutan yang ada di rencana moderasi itu memang meminta hanya 30 menit saja, Kakak. Jadi silahkan disesuaikan, dipastikan kegiatan pembelajarannya di waktu yang ada itu bisa bisa tercover semua dari awal
sampai dengan akhir. Misalnya dibagi saja kakak-kakak, misalnya kegiatan pembukaannya diawali 5 menit, kemudian gerakan intinya kemudian dilanjutkan 25 menit atau 20 menit, kemudian diakhiri dengan kegiatan penutup 5 atau 10 menit. Tidak harus persis 30 kakak-kakak ya, boleh kok lebih, tapi itu sebagai batasan anulah kurang lebih toleransinya ya. Tapi jangan sampai kurang tentu saja, karena tadi sudah kakak-kakak sampaikan kan 30 menit itu sedikit sekali. Karena memang kalau di jam pelajaran di SD itu tingkat jenjang SD itu kan 35 menit ya kakak-kakak per JP, kemudian di SMP itu 40 menit dan di SMA SMK itu 45 menit. Jadi dia hanya mengambil 1 jam, hanya sebagai bentuk simulasi mengajar saja kakak-kakak ya. Sampai di situ Kak Fajri. Oh ya, satu lagi untuk bahasa, ya silahkan disesuaikan kakak-kakak. Kan kita juga tidak bisa memaksa ya, kalau kemudian komunikasi yang ada di sekolah kakak-kakak terbiasa dengan bahasa daerah, tapi tentu saja ya harus diselingi ya kakak-kakak ya. Karena bagaimanapun juga kegiatan pembelajaran di sekolah juga sebagai salah satu bentuk untuk kita mengajarkan salah satu pendidikan karakter terkait dengan nasionalisme dan kebinekaan kita ya. Jadi bagaimana kemudian kita juga bisa membiasakan kepada anak-anak kita berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Silahkan dikombinasikan saja Kak Fajri ya. Yang penting esensi dari kegiatan pembelajarannya bisa berjalan. Begitu. Kalau dirasa cukup, bisa diberikan tanda sign dengan jempol. Oke, makasih Kak Fajri ya. Baik kakak-kakak, izin ya, kita akan, oke sebentar dulu. Boleh tidak ambil video di sekolah non-induk? Maksudnya gimana Kak Isna? Bisa disampaikan? Silahkan di open mic-nya Kak Isna. Kak Isna mungkin maksudnya mengajar kebetulan di 2 tempat, begitu ya Kak Isna ya? Ya, silahkan boleh ya, disesuaikan saja Kak Isna. Di mana saat Kak Isna mungkin merasa cukup nyaman begitu mengajar, di situ Kak Isna boleh mengambil videonya. Baik. Mungkin maksudnya Pak sama seperti kasus saya mungkin ini Pak, di sekolah dekat dengan jalan raya. Jadi suaranya nanti kalau ambil video, suara motor aja yang jelas. Mungkin itu Oke. maksudnya. Apakah bisa di Ya. sekolah lain atau gimana? Oke. Jadi begini ya kakak-kakak ya. Untuk kasus Kak Isna kan kebetulan dia mengajar di 2 tempat. Dan dia dua-duanya dia mengajar. Boleh dipilih salah satu. Tapi kalau kemudian kakak-kakak mau mengajar di sekolah di mana kakak tidak mengajar, kan pasti itu menjadi tantangan juga kakak-kakak. Karena satu, kakak-kakak belum pernah berinteraksi dengan muridnya atau peserta didiknya. Kedua, bisa jadi mungkin kakak-kakak harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Jadi begini kakak-kakak, videonya itu yang akan kita nilai itu bukan kemudian sesuatu yang mengerikan begitu, enggak ya. Tapi nanti itu yang akan kita analisa sama-sama. Nah, hasil analisa itulah yang kemudian nanti menjadi bahan refleksi kita bersama agar kedepannya nanti proses pembelajaran itu bisa kita perbaiki. Nah, misalnya kita ngajar di sekolah lain nih kakak-kakak. Kebetulan di sekolah lain ini kita ngajarnya bagus. Padahal besok pada saat kita kembali, pada saat kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran kita lagi, kita kembali ke sekolah asal, ternyata kan kondisinya berbeda. Karena kemarin kita ngambil videonya di sekolah yang berbeda. Nah, jadi supaya jangan sampai hal itu terjadi. Kita menginginkan kegiatan pembelajaran atau praktek pembelajaran ini memang memiliki dampak yang langsung di tempat
kita mengajar masing-masing. Begitu ya kakak-kakak ya, aman? Berarti Pak, izin tanya sebentar ini. Jadi Nggih, kita Kak Bur, singkat-singkat saja supaya selesai 30 menit kan. iya, boleh, benar Kak Bur. Boleh dilebihin ya Kak Bur, 35, 40 boleh, nggak ada Oh masalah. iya, ya Tidak terima kasih banyak. Itu pas tergantung 30. dari kita itu Pak ya. Yang penting jangan terlalu panjang sekali. Nggak usah terlalu Betul, lama, soalnya panas sekarang ini, cuacanya panas. betul. Begitu ya kakak-kakak ya, siap Kita ya. sudah yang tahu atur itu ya Oke, baik saudara-saudara. kakak-kakak, saya minta kalau memang sudah jelas dan kakak-kakak siap, silahkan langsung dieksekusi, paling tidak mulai minggu depan lah. Hari Senin itu kan tanggal 6 kalau tidak salah. Masih ada waktu 1 minggu sebelum nanti kita tanggal 13 sudah bertemu di kegiatan. Begitu ya kakak-kakak. Dan izin ya, ini kita sudah 20 menit, kita sisa waktunya hanya tinggal 70 menit untuk kegiatan kita agar modul 1.6 ini nanti bisa kita selesaikan tepat waktu. Baik kakak-kakak, izin untuk saya melakukan share screen untuk PowerPoint yang akan saya jelaskan pada kegiatan malam hari ini. Oke, ada pertanyaan dari Kak Fadil. Boleh di stop. Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan ya Kak Fadil, menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena kita ingin melihat keterkaitan dari awal pembelajaran sampai dengan di akhir. Ya, tapi kalau kebetulan misalnya Kak Fadil terputus, gimana caranya? Besok kan berarti harus disambung persis saat kemudian tadi di mana diputusnya, kan begitu. Jadi apakah tidak akan membuat tambah repot begitu? Silahkan di anu saja ya, Kak Fadil ya, disesuaikan saja. Yang penting nanti kegiatan itu menjadi satu kesatuan yang kemudian bisa nyambung dan tidak perlu diedit. Ya, kakak-kakak alami saja pakai handphone, yang penting suaranya terdengar, aktivitasnya bisa terekam. Nanti itu yang kita analisa sama-sama begitu ya. Baik kakak-kakak, izin untuk kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini kita sudah masuk di modul 1.6 terkait dengan pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Seperti biasa, ini kesepakatannya saya lewati karena kita sudah paham dan mengerti semua. Tujuan pembelajaran kita, capaian umum modul, kakak-kakak mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum. Kemudian capaian khusus modul, kakak-kakak mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Ini penting ya kakak-kakak. Jadi capaian daripada modul 1.6 ini, nantinya kakak-kakak setelah mempelajari modul ini, mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, kakak-kakak, minggu yang kemarin, di materi 1.6, kita sudah membahas terkait dengan backward design ya. Backward design itu bagaimana kemudian kita menyusun sebuah perencanaan pembelajaran menggunakan alur backward design. Nah, agenda kita pada malam hari ini nanti kakak-kakak akan mempelajari langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Jadi malam hari ini kita mempertajam lagi ya terkait dengan backward design, gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti kakak-kakak menganalisis kesesuaian perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak diskusikan nanti di dalam kelompok dengan menggunakan alur backward design. Saya lanjut saja. Nah, ini kakak-kakak, ini mengingatkan kembali atau mencoba merefleksikan kembali di dalam kegiatan pembelajaran
itu memang ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan di dalam merencanakan sebuah pembelajaran. Nah, apakah ketiga hal tersebut? Ini yang harus kemudian sama-sama kita pahami bahwa komponen utama yang perlu dipertimbangkan di dalam merencanakan sebuah pembelajaran sesuai dengan alur backward design adalah 3, ya. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajarannya dulu, kemudian kedua, menentukan asesmen pembelajarannya atau penilaiannya, baru kemudian yang ketiga, kita merancang sebuah aktivitas pembelajarannya, gitu ya. Nah, kakak-kakak, ini saya ingin mendapatkan sedikit cerita ya, atau mungkin pengalaman dari kakak-kakak supaya jangan saya saja ini yang bercerita. Selama ini kira-kira kakak-kakak di dalam memfasilitasi sebuah kegiatan pembelajaran dari 3 hal ini, mana yang kakak-kakak itu pikirkan terlebih dahulu? Mana yang kakak-kakak susun terlebih dahulu? Mana yang kakak-kakak kemudian bayangkan terlebih dahulu sebelum kakak-kakak mengajar? Misalnya nih malam ini, oh besok saya kebetulan ngajar di kelas 2 SD. Nah, pada saat kakak-kakak mendapatkan jadwal mengajar di kelas 2 begitu, kira-kira apa yang kakak-kakak pikirkan ketika kakak tahu bahwa besok itu ada jadwal mengajar olahraga? Boleh saya minta pendapatnya dari salah satu kakak-kakak yang ingin menyampaikan curhatannya, boleh raise hand atau angkat tangan terlebih dahulu. Silakan kakak-kakak. Di dalam memulai sebuah aktivitas pembelajaran itu kakak-kakak biasanya apa yang dipikirkan dahulu ketika besok misalnya mau mengajar. Ini kita curhat-curhatan kakak-kakak. Nanti dari sini kita akan mulai masuk ke esensi daripada materi malam hari ini. Silakan kakak-kakak yang kebetulan stay tune atau aktif begitu, tidak terganggu dengan aktivitas di lingkungan, itu boleh raise hand untuk menyampaikan pengalamannya. Mengalir aja kakak-kakak, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi dari pengalaman itu nanti kakak akan mendapatkan pemahaman pastinya yang lebih dalam lagi. Silahkan, raise hand. Iya, saya juga. Oke, Kak Bur ya, silahkan Kak Bur. Yang pertama, saya memikirkan supaya jangan pemanasannya itu-itu saja. Jadi saya pikirkan yang lain. Gimana cara memberikan pemanasan besok supaya anak-anak itu senang. Itu yang pertama, Pak. Oke, Demikian dulu. baik. Terima kasih Kak Bur. Minta tanda jempol. Ini Kak Bur luar biasa ini. Jadi Kak Bur memikirkan pemanasannya. Pemanasan, oke. Kak Bur ya. Selanjutnya ada lagi. Apa yang dipikirkan kakak-kakak ketika kakak-kakak tahu bahwa besok itu ada jam mengajar di kelas olahraga? Atau jangan-jangan kakak-kakak nggak pernah mikir, langsung hantam, langsung ambil peluit, tit, lari keliling lapangan begitu? Atau ada hal yang kakak-kakak lakukan sebelumnya? Silahkan, saya tunggu. Kak Isna di kolom chat model pembelajaran. Oke. Oke, kakak-kakak, kalau mungkin kakak-kakak terganggu menyampaikan melalui speaker, boleh ditulis di kolom chat dah, kakak-kakak, silahkan. Ini Kak Isna sudah mulai menulis di kolom chat. Kak Isna, dia memikirkan model. Oke, model Kak Isna. Ada lagi, silahkan. Boleh ditulis di kolom chat ya, kakak-kakak. Yang ingin menyampaikan langsung juga boleh, raise hand. Baik, saya tunggu ya. Waktunya 30 detik aja dah, jangan lama-lama. Nih kita sudah 30 menit nih. Masih sisa hanya 60 menit lagi. Nih. Sedikit menyampaikan, Pak Sil. Oke, Kak Samsul Bahri, silahkan ingin disampaikan.
Singkat, padat, jelas. Oke, silakan Kak Samsul. Biasanya kalau pribadi, biasanya masalah bahan materi yang diajar besok. Oke, Artinya, oke, ya, materi. karena apakah sarana yang kita ajarkan besok mendukung enggak sehingga anak itu bisa terpenuhi untuk aktivitas keaktifannya. Cuma itu sih Oke, sarana. oke, oke, oke. Makasih Kak Samsul, luar biasa. Kak Samsul materi yang dipikirkan. Kemudian Kak Muhammad Haryanto ada di kolom chat. Oke, bagaimana? Oke, bagaimana merancang sebuah pembelajaran? Mungkin maksudnya Kak Haryanto ya, merancang. Oke, oke, saya rasa cukup ya. Yang masih mau meneruskan boleh di kolom chat. Tapi saya akan memulai untuk berangkat masuk ya dari pertanyaan tadi yang saya sampaikan bahwa bila dihubungkan kakak-kakak dengan panduan kita, jadi PJOK ini kan menjadi sebuah mata pelajaran yang cukup khas ya kakak-kakak, karena PJOK ini menggabungkan kegiatan aktivitas jasmani, kemudian bagaimana kemudian kita mengajarkan pengetahuan juga ada di sana, kemudian bagaimana kita mengajarkan tentang sikap, attitude, ya, nilai-nilai, karakter, dan sebagainya. Sehingga mata pelajaran PJOK ini menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih. Ya. Nah, oleh karena itu, para pakar kita, baik itu pakar-pakar pendidikan jasmani yang ada di luar negeri maupun pakar-pakar pendidikan jasmani kita yang ada di dalam negeri, itu sangat concern untuk bagaimana merancang sebuah aktivitas pembelajaran di dalam PJOK menjadi sebuah aktivitas pembelajaran yang memiliki makna. Ya, satu, kemudian menyenangkan, begitu, kemudian berpusat kepada peserta didik, kemudian efektif, ini harus ini kakak-kakak ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pembelajaran itu bermakna. Nah, kegiatan pembelajaran ini kemudian dikemas ya menjadi satu di dalam sebuah kerangka besar dalam menyiapkan sebuah rancangan pembelajaran. Nah, kerangka besar inilah yang disebut dengan kerangka backward design. Jadi, alur mundur yang digunakan itulah yang menjadi panduan di dalam bagaimana kita menyusun sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, di slide ini sudah ditunjukkan bahwa yang pertama ketika kita akan melaksanakan sebuah aktivitas pembelajaran, maka yang harus kita tentukan pertama adalah tujuannya terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang kedua, baru kita kemudian merancang penilaiannya ya atau assessmentnya. Kemudian yang ketiga, barulah kemudian kita merancang aktivitas pembelajarannya. Nah, tadi yang sudah disebutkan oleh kakak-kakak terkait dengan pemanasannya, terkait dengan model apa yang akan digunakan di dalam pembelajaran, materi apa yang akan diajarkan, kemudian bagaimana skenario pembelajarannya. Apabila kita lihat dari definisi yang ada, maka aktivitas tersebut masuk di dalam aktivitas pembelajaran. Ya. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang kakak-kakak, kita akan mulai merubah paradigma kita selaku guru mata pelajaran PJOK. Ketika kita akan mengajar ya jam PJOK atau jam olahraga atau jam pendidikan jasmani begitu, maka satu yang harus kita lakukan pertama adalah apa tujuan daripada pembelajaran tersebut. Apakah anak-anak diharapkan akan mampu misalnya ya melakukan gerak motorik, lokomotor ya, kemudian misalnya di SMP mampu melakukan teknik dasar apa begitu, kemudian di SMA atau SMK
mampu menjalankan strategi permainan dan seterusnya. Maka tujuan pembelajaran ini yang harus dipikirkan. Nah, dari mana kita bisa memastikan tujuan pembelajaran yang kita lakukan itu benar atau tidak? Tentu saja dari capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan oleh pemerintah. Jadi itu menjadi panduannya, ya. Jadi nggak boleh kita nanti menyusun sebuah pembelajaran itu sesuai dengan kemauan kita sendiri, itu nggak boleh. Jadi harus merujuk pada capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk masing-masing tingkatan atau masing-masing fase yang ada di setiap jenjang, gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah kemudian kakak-kakak melihat daripada tujuan pembelajaran tersebut, yang kedua kakak-kakak diharuskan untuk sudah memikirkan apa yang disebut dengan asesmen pembelajaran. Nah, asesmen pembelajaran ini kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu biasanya kita sebut sebagai kegiatan penilaian ya, kakak-kakak. Jadi penilaian pembelajaran. Bagaimana kita setelah menentukan tujuannya, misalnya kita akan mengajarkan materi sepak bola passing control. Yang kedua, yang harus kita pikirkan bagaimana caranya kita akan mampu melakukan penilaian atau merancang penilaian untuk materi passing control tersebut. Itu yang kedua yang harus kita lakukan, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan tujuannya sudah, kemudian asesmennya sudah, begitu ya. Baru kemudian kita menentukan atau merancang aktivitas pembelajarannya. Nah, di aktivitas pembelajaran ini kakak-kakak di dalam merancang itu tentu saja harus memperhatikan karakteristik daripada peserta didiknya. Bagaimana kemudian pembelajaran yang dirancang itu harus memperhatikan misalnya perkembangan anaknya, memperhatikan kemudian istilahnya keberagaman yang ada di peserta didik, kemudian memperhatikan kondisi lingkungannya, memperhatikan apalagi kakak-kakak sarana, prasarana dan seterusnya. Jadi kegiatan itu menjadi sesuatu yang kemudian kita lakukan di tahapan yang ketiga, ya. Apabila kita merujuk daripada alur backward design yang menjadi panduan kita di dalam mengajarkan pembelajaran PJOK. Baik. Saya lanjutkan. Nah, ini dia kakak-kakak kata kuncinya. Bahwa merencanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan backward design itu kita fokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan dengan apa yang kita ingin ajarkan. Jadi tujuannya itu menjadi sesuatu yang kita jadikan sebagai intinya. Nah, barulah kemudian setelah kita tentukan tujuannya, kita merancang asesmennya, barulah kemudian kita merancang aktivitas pembelajarannya. Oke, ini dia kakak-kakak apabila kita bahas lebih dalam lagi terkait dengan apa itu tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran itu yang pertama itu adalah kita akan pengertiannya daripada tujuan pembelajaran ini bahwa apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Yang kedua, cirinya bahwa tujuan pembelajaran yang disusun itu harus jelas dan spesifik. Yang ketiga, kemudian tujuan pembelajaran itu nantinya akan mampu menetapkan kriteria atau indikator daripada ketercapaiannya. Dia ya, kakak-kakak, tujuan pembelajaran diperhatikan fasenya, kemudian elemennya, capaiannya apa, diturunkan ke dalam tujuan pembelajarannya. Nah, untuk fase, elemen, capaian, pembelajaran, ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan
dari pemerintah. Ini yang kita jadikan panduan. Nah, di tujuan pembelajarannya silahkan kakak-kakak kemudian sesuaikan dengan kondisi situasi yang ada di lingkungan sekolahnya. Kakak-kakak masih ingat tidak? Di dalam merancang sebuah tujuan pembelajaran itu ada beberapa prinsip yang harus kemudian kita pegang di dalam menyusun sebuah tujuan pembelajaran. Apa prinsip itu? Yang kita biasa sebut dengan prinsip ABCD, kakak-kakak. A itu audience, B itu behavior, C itu kondisi, D itu degree, ya. Jadi ABCD. Contohnya misalnya peserta didik mampu misalnya ya berpindah tempat di dalam lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki setidaknya 3 cara berbeda tanpa menyentuh temannya yang lain. Misalnya itu adalah salah satu contohnya. Atau di sini peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, jadi bagaimana kemudian kita menyusun sebuah tujuan pembelajaran dengan panduan ABCD itu nanti kakak-kakak bisa pelajari lebih dalam lagi di dalam elaborasi modul. Audiens. Kalau di tujuan pembelajaran di sini audiensnya apa kira-kira? Peserta didik ya, kakak-kakak ya. Kemudian B-nya itu behavior. Behavior itu biasa kita sebut dengan istilah behavior itu adalah kalau didefinisikan ya, adalah perilaku yang diharapkan dari peserta didik. Nah, kalau dilihat dari sini perilaku yang diharapkan apa kakak-kakak? Mendemonstrasikan ya. Jadi dia mampu mempraktekkan, ini behaviornya. Kemudian selanjutnya C-nya itu apa? C-nya itu kondisi, perilaku. Ya, perilaku yang kemudian ditunjukkan. Perilakunya di sini kalau kita lihat apa perilakunya? Nah, ini dia kakak-kakak. Ini melakukan gerakan senam irama, ya. Kemudian D-nya degree. Degree ini mungkin istilahnya kalau bahasa kita tingkat kesulitannya, begitu ya. Atau dalam bahasa yang kriteria yang harus dicapai. Nah, kalau dilihat dari tujuan pembelajaran yang ada di slide ini, degree-nya itu ini melakukan transisi ya, transisi gerakan dengan lembut. Nah, untuk kemudian kakak-kakak mampu melakukan merumuskan sebuah tujuan pembelajaran dengan skenario atau dengan panduan ABCD, tentu saja nanti butuh latihan-latihan khusus ya kakak-kakak ya, dan dibaca lagi di modul itu sudah ada semua bentuk-bentuk atau contoh-contoh kata-kata dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua kemudian assessment. Nah, assessment ini adalah bagaimana kita mengetahui peserta didik kita telah berhasil mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, kakak-kakak, kalau kita ingat assessment, ini adalah sesuatu yang mungkin kita sebagai guru olahraga itu selalu bahkan wajib melakukan sebuah penilaian. Namun apakah penilaian yang kita lakukan itu sudah benar-benar mampu menilai sesuatu sesuai dengan tujuannya? Nah, ini yang nantinya kita harus sama-sama perdalam, ini yang harus sama-sama nanti kita pelajari lebih lanjut. Karena kita sebagai guru olahraga memang harus paham bahwa di dalam menyusun sebuah asesmen pembelajaran itu kan kita ketahui ada 3 kakak-kakak jenis asesmen pembelajaran. Ada yang disebut dengan assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Nah, apa itu assessment for learning? Apa itu assessment as learning? Apa itu assessment of learning? Itu nanti kakak-kakak bisa eksplorasi lagi, lebih jauh lagi di dalam modul, gitu ya. Jadi prinsip di dalam melakukan kegiatan assessment pembelajaran 3 itu kakak-kakak. Assessment of learning, for learning, as learning, of learning. Ya, gitu. Baik, saya lanjut ya.
Ini tinggal 37 menit soalnya. Nah, yang ketiga, barulah kemudian kita merancang aktivitas pembelajaran, kakak-kakak. Jadi mungkin selama ini kebiasaan kita itu fokus pada aktivitasnya tanpa kemudian melihat tujuannya dulu pembelajaran itu yang sudah ditetapkan, kemudian tanpa memikirkan bagaimana melakukan penilaian daripada pembelajaran yang kita lakukan. Tapi kita langsung ke aktivitas pembelajaran. Nah, paradigma ini yang sekali lagi harus kemudian kita balik, ya. Jadi kita balik dia, bahwa aktivitas pembelajaran itu menjadi elemen nomor 3 dari kegiatan pembelajaran yang akan kita pandu. Nah, di sini aktivitas pembelajaran itu akan dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuannya. Jadi dia alat untuk mencapai tujuan, ya. Yang kedua, aktivitas pembelajaran juga harus menyenangkan, kakak-kakak. Jadi syaratnya itu harus menyenangkan, engaging, kemudian sesuai dengan perkembangan anak, gitu ya. Perkembangan itu kan sudah kita bahas, kakak-kakak, di modul sebelumnya, ya. Ada perkembangan secara jasmani, sosial, emosional, dan mental, itu diperhatikan, ya. Kemudian tentu saja asesmen yang kita susun ini, aktivitas pembelajaran yang kita susun ini harus disesuaikan dengan situasi dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ini dia kakak-kakak, kalau ditunjukkan dalam bentuk kurva atau piramida terbalik, desain mundur atau backward design, itu diawali yang paling atas itu adalah tujuan, kemudian dilanjutkan dengan asesmen, penilaiannya, barulah kemudian diakhiri dengan merencanakan atau merancang kegiatan pembelajaran. Nah, setelah 3 hal itu dilakukan, barulah kemudian kita juga akan memperhatikan hal-hal lain di luar daripada 3 kunci daripada pendekatan backward design. Apa itu? Yaitu yang keempat, memperhatikan diferensiasi. Ini juga kemarin sudah kita bahas ya kakak-kakak ya. Jadi bagaimana kita melihat perbedaan daripada peserta didik kita. Ada peserta didik yang kemudian memiliki, mohon maaf, mungkin disabilitas. Ada peserta didik yang kemudian memiliki pesertanya ada yang laki-laki, perempuan, begitu ya. Ada yang besar, kecil, gemuk, dan seterusnya. Diferensiasi baik secara fisik, baik kemudian secara karakter, begitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Ini udah kita paham sama-sama ya, kakak-kakak ya, terkait dengan mengembangkan sumber belajar. Ini artinya begini kakak-kakak, bahwa kita di dalam merancang sebuah pembelajaran itu juga harus memperhatikan apa yang kita sebut sebagai pengembangan sumber belajar. Apakah di dalam kita akan menyiapkan kegiatan pembelajaran itu, sumber-sumber itu harus kita identifikasi. Apakah kita akan menyiapkan link videonya, begitu ya? Apakah kita akan menyiapkan bagan, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menyiapkan atau memperhatikan fasilitas yang ada. Kemudian kita juga memperhatikan kondisi lingkungan yang ada. Nah, oke, kemudian yang keenam, baru kita menyusun langkah-langkah pembelajaran. Kemudian setelah kita menyusun langkah-langkah pembelajarannya, yang terakhir, kemudian yang paling terakhir, walaupun ini paling terakhir, ini adalah hal yang juga paling utama, yaitu menyusun rencana keselamatan. Jadi the first safety. Jadi keselamatan itu menjadi yang utama. Apa contohnya kakak-kakak keselamatan yang utama itu? Misalnya kakak-kakak, kita merancang sebuah aktivitas pembelajaran di mana kegiatan pembelajaran ini misalnya
Misal saja ya, contoh saja ini kakak-kakak ya, kita bermain misalnya di satu lapangan bola begitu ya, atau di area yang terbuka. Tolong diperhatikan apakah di area tersebut itu cukup aman, apakah di lapangan tersebut itu cukup, kemudian tidak ada hal-hal yang nantinya akan membahayakan. Nah, di sini juga harus menjadi perhatian kakak-kakak, karena tentu saja kita tidak menginginkan aktivitas pembelajaran yang harusnya kita ingin pandu secara benar dan baik akhirnya menjadi rusak, akhirnya menjadi tidak tercapai tujuan kita, karena ada hal-hal di luar itu yang akhirnya menjadi sebuah insiden atau ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian kita juga, karena keselamatan itu menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan dan kita utamakan. Nah, ini dia kakak-kakak alasannya kenapa kita menggunakan desain mundur atau backward design. Nah, memang yang pertama memulai dari tujuan akhir, kemudian menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Jadi dengan memulai dari tujuan akhir, itu nanti akan tercipta sebuah pembelajaran dengan struktur yang baik. Kemudian backward design juga akan menjadi penerjemah dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, kita nantinya dengan menggunakan alur backward design akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Itu ya kakak-kakak ya, sampai di sini saya rasa mungkin cukup jelas kenapa kemudian kita harus menggunakan alur backward design, kemudian alur backward design itu dimulai dari mana. Saya pikir ini sudah berulang-ulang tadi kita bahas di awal. Baik kakak-kakak, selanjutnya ini tadi bagaimana kita merumuskan sebuah tujuan pembelajaran ya, dengan menggunakan pola ABCD, audience, behavior, kondisi, dan degree. Baik kakak-kakak, ini kita akan masuk ke dalam kegiatan diskusi secara berkelompok, di mana nanti kegiatannya akan dilakukan di kelompoknya masing-masing. Kita di sini harusnya melakukan kegiatan diskusi ini berpasangan, begitu ya. Tapi di sini kita sesuaikan saja dengan kondisi dan situasi. Di sini kita juga diperkenankan untuk menggunakan 3 kelompok ya. Jadi ini berbeda antara tayangan di PPT dengan rencana moderasi yang ada di modul yang saya pegang. Jadi kita menggunakan yang ada di PPT ini saja ya kakak-kakak, atau yang ada di PowerPoint ini, di mana nanti kakak-kakak akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok salah satu ya, harusnya semuanya ini sudah punya RPP atau modul ajar. Tapi untuk memudahkan, silakan salah satu dari anggota kelompok tersebut itu nanti didiskusikan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Waktunya selama 20 menit. Ya. Apa yang akan dianalisis atau didiskusikan? Keterkaitan antara tujuan, assessment, dan aktivitas pembelajarannya. Kemudian memperhatikan diferensiasi, kemudian sudah ada pengembangan sumber belajarnya, fasilitas dan sumber dayanya, dan sudah kelihatan kerangka backward design-nya. Atau dengan istilah sederhananya, nantinya kakak-kakak di dalam berdiskusi terkait dengan RPP atau modul ajar, itu mengacu pada yang ini ya kakak-kakak ya. Yang ini tadi, yang di atas ini. Nah ini dia. Ada tujuannya, ada assessment-nya, ada aktivitas pembelajarannya, kemudian ada terlihat diferensiasinya, begitu ya. Terlihat ada sumber belajarnya ada, fasilitas yang digunakan terlihat, kemudian ada langkah-langkah pembelajarannya. Ya. Jadi ini yang menjadi panduan kakak-kakak di dalam berdiskusi nanti di dalam kelompok. Nah,
Nanti setelah kakak-kakak selesai melakukan diskusi, kemudian nanti kakak-kakak akan presentasi tapi hanya 5 menit saja. Tidak perlu lama-lama. Jadi nanti 5 menit perwakilan dari salah satu kelompok untuk menyampaikan bahwa di kelompok kami sudah sesuai dengan format atau sesuai dengan apalah begitu, dilanjutkan, atau mungkin masih ada yang kurang, silahkan disampaikan saja agar mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Intinya kakak-kakak belajar di dalam kelompok untuk menganalisa bahwa sebuah RPP atau modul ajar itu sudah memiliki ya, atau sudah terlihat elemen-elemen atau komponen-komponen yang diinginkan daripada sebuah rencana pembelajaran atau modul ajar. Baik kakak-kakak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan saya berikan kesempatan. Terkait dengan diskusi kelompoknya, ada? Baik, cukup jelas berarti ya kakak-kakak ya. Kalau sudah cukup jelas, saya akan bagikan link dan juga anggota kelompoknya di dalam chat. Nanti kakak-kakak yang tergabung di dalam anggota kelompok untuk masuk di link tersebut dan berdiskusi ya dengan anggota kelompoknya. Mendiskusikan salah satu RPP atau boleh ya, atau modul ajar yang dimiliki oleh teman yang ada di kelompoknya. Siapa saja boleh, siapa yang mau dijadikan contoh RPP-nya untuk didiskusikan. Ya, begitu. Oke, baik. Sampai di sini, karena tidak ada pertanyaan, saya akan segera kirimkan anunya di kelompoknya, beserta linknya di chat. Ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1. Iya. Oke, itu dia link untuk kelompok 1. Dan itu dia juga anggota kelompok 1, ada Kak Ahlun Najar, Kak Burhan, Kak Sakirin, Kak Devi, dan Kak Muhammad Alwi. Baik, kemudian untuk yang kelompok 2, untuk yang kelompok 2, ini untuk kelompok 2, kemudian untuk yang kelompok 3, iya, sudah ya, sudah semua. Ada kelompok 1, ya, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3, gitu ya. Baik kakak-kakak, sampai di sini sebelum kakak-kakak nanti berdiskusi di board-nya masing-masing atau di kelompoknya masing-masing, ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya berikan waktu, nggak usah lama-lama ya kakak-kakak ya, maksimal 15 menit saja. Di jam saya sudah menunjukkan jam 21.05 ya. Jadi nanti di jam 21.20 menit atau 14 menit atau 15 menit dari sekarang, kakak-kakak sudah kembali lagi ke ruang utama kita di sini. Ini kan ruang utama kita kakak-kakak ya. Untuk kemudian nanti kakak-kakak presentasi 5 menit hasil diskusinya di kelompok. Kemudian nanti bergantian kelompok yang lain juga akan mempresentasikan masing-masing 5 menit. Itu saja kakak-kakak, silahkan boleh beralih ke board-nya masing-masing sesuai dengan link yang sudah saya bagikan di kolom chat. Silahkan kakak-kakak boleh langsung bergerak untuk ke kelompoknya masing-masing, berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Sekali lagi jangan sampai salah masuk kelompok ya, karena sudah saya tulis di kolom chat. Itu kelompok 1 Kak Ahlun Nazar, Kak Burhan, Kak Syakirin, Kak Devi, dan Kak Alwi. Kemudian kelompok 2 itu Kak Suryat, Kak Samsul, Kak Farul Rozi,
Kak Ahmad Fajri, dan Kak Lukmanul Hakim. Kemudian kelompok 3 ada Kak Muhammad Haryanto, Kak Husnul, Kak Masdan, lalu Muhammad Fadil, dan Muhammad Rimatullah. Oke, baik ya Kak Fadil, silahkan disesuaikan saja. Kegiatan kita akan kita laksanakan di kelompok masing-masing. Silahkan kakak-kakak untuk segera masuk di kelompoknya masing-masing. Saya tunggu ya kakak-kakak ya. Hilang baru lagi. Mohon izin Kak Fasil, link yang kelompok 2. Hilang ini Kak Fasil. Soalnya keluar masuk kita ini. Oke, link kelompok 2 ya. Sebentar, saya copy lagi. Ini kelompok 2 Kak ya. Yang HQS ya. Oke. Kemudian kelompok 3. Oke. Silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing ya. Hiraman tamu nih. Kelompok 3 masih belum ada yang masuk ini. Link kelompok 1 Pak, link kelompok 1. Oke, link kelompok 1 ya. Bentar. Link kelompok 1. Link kelompok 1. Bentar ya, saya ulang. Tidur makanya anak udah malam. Oke, ini kelompok 1 saya kirim lagi ya bersama anggota kelompoknya di kolom chat. Ya, itu dia. Oke, itu dia. Sudah ya, kelompok 1 ya. Di atas itu bingung, ada hasil itu. Di sini lihat ada. Ayo 1 menit lalu. Oh ya. Oh ya.
Tolong mic-nya yang di ruang utama dimatikan ini. Kakak-kakak biar enggak berisik. Mic-nya yang di ruang utama ini enggak bisa konsen kita ini. Ya, sebentar Kak ya. Ntar saya matikan dulu. Alun, Lun, Lawi. Oh, angkat ni, balaskan ni.
Palawi. Oh, Palawi. Kak Pasil. Kak Pasil. Selalu dikembalikan. Waktunya tinggal 1 menit. Kakak-kakak, biar cepat kita tidur ini. Ayo cepetan. Tok. Tok. Hei. Pada angka lawi ni baru utama jok. Link saat bagian baru no nih. Masih macet motor tadi. Sini. Berebutan. Iya keling saya lihat cati ya, tamu bar. Lek kelompok pira Angka 2 tahu sih deh. Ndek ni wakaliken ni ara anu lalu lintas jaga ni dalam. HP ke kadon dia ya. Oh, HP kawih. Oh, robetan menggaduh HP yang Sulitan HP produksi pro. ini. Tidak. Ya, dapat arak laptop lewat sekolah. Aran lagu Chromebook kan. Kak Fasil minta link kelompok 1, dia gangguan tadi HP saya ini. Dia keluar sendiri. Mohon maaf Kak Fasil. Mohon maaf Kak Fasil, saya tidak tahu kelompok saya mana ini tadi. Baru pulang ini. Baru masuk di laptop. Lun. Lun.
Anu, ya kan, wah saya job. Nggak pernah saya lihat wajahnya Kakak Depi ini dari tadi. Sudah 1 bulan nggak pas saya lihat. Piercing bonding Sam, lurus lalu bulu nani dia. Bagus bulu kamu Kakak Samsul, gagahmu. Balik jaga Malik bros nih. Punjung nih ya. Mana Kakak Surya itu? Ku selakan ya kakak. Wah ku selakan ya kakak Herman anu Kakak Samsul. Oh, ambil anu no. Dia oleh anu no apa dia? Naskah akut nombe, naskah otak no. Ya jole jatahku pe. Weh. Ya ambil jatahku. Aku jual di au juan aku. Cek 1. Baik, kakak-kakak, apakah suara saya sudah terdengar kembali?
Sudah kakak. Oke, baik. Kakak-kakak, tadi kita sudah melakukan kegiatan diskusi ya di breakout room atau di kelompoknya masing-masing. Tadi ada kelompok yang begitu seru, begitu ya, kegiatan diskusinya berjalan dengan baik. Ada beberapa kelompok yang mungkin masih belum terjalin komunikasinya dengan baik, namun tanpa mengurangi esensi kita, mudah-mudahan nanti semuanya akan memiliki kesempatan untuk bisa menyelesaikan diskusinya. Oke, untuk waktu presentasi saya persilahkan dulu dari kelompok yang pertama dulu, kelompoknya Kak Devi. Silakan untuk disampaikan hasil diskusinya. Apabila ada yang ingin dipresentasikan, boleh saya silahkan untuk presentasi 5 menit saja ya, tidak usah terlalu panjang, singkat, padat, dan jelas. Silakan kelompok 1, waktunya saya berikan dari sekarang, 5 menit. Dev. Mana Kak Lun? Kak Lun tadi mau presentasi. Silakan, siapa saja boleh ya, tidak masalah. Kelompok 1. Lagi flu ini Kak. Silakan Devi, presentasikan hasil. Gitaron batin. Alun. Ada studio saya modul ajar. Ya Allah. Izin Pak Fasil. Lemak Ya, terbagian. gimana Kak Samsul? Karena kelompok 1 belum siap, biar kelompok 2 main duluan. Tidak apa-apa ya. Gimana kelompok 1 itu ditantang sama kelompok 2? Kita kasih kelompok 2 ya. Enggak usah. Oke, silakan. Enggak dikasih Kak Samsul. Baik, silakan. Dulu anak berkilo lalu ini aja. Silakan kelompok 1 warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena suara kurang fit. Jadi mungkin kedengarannya kurang jelas gitu. Jadi di sini lalu ditampilkan coba yang tadi itu. Mana ini? Akan dibaca. Jadi di sini modul ajar untuk kelas 2. Di modul ajar ini sudah ada yang pertama identitas modul. Di sini ada penyusun instansi atau sekolah, tahun jenjang, mata pelajaran, fase, unit pelajaran atau materi dan subpokok pembahasan. Kemudian di bagian B kompetensi awal, capaian pembelajaran sudah ada. Selanjutnya ada profil Pancasila, sarana prasarana yang dibutuhkan saat mengajar. Kemudian metode atau strategi yang bakalan digunakan oleh guru saat mengajar. Selanjutnya ada tujuan kegiatan pembelajaran dengan materi. Kalau di materi modul yang ditampilkan di sini, itu materinya ada aktivitas pola gerak dasar manipulatif. Jadi tujuannya di sini peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mengkategorikan dan mampu mempraktikkan pola gerak dasar manipulatif seperti gerakan melempar, menangkap, menendang, menahan, dan menggiring bola dengan benar sesuai dengan potensi dan kreativitas
yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai profil belajar Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai sikap seperti mandiri dan gotong royong serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dan kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya di sini ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, persiapan mengajar, apa yang perlu disiapkan oleh guru sebelum mulai pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan mengajar pertama yaitu kegiatan pendahuluan yang dilakukan selama 15 menit. Kemudian ada kegiatan inti 75 menit. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup yang dilakukan selama 15 menit. Setelah itu ada refleksi yang akan diberikan, lembar refleksi yang akan diberikan guru ke peserta didik. Mana Kak Lun anunya? Nah, yang di atas itu ada pemahaman. Dan yang terakhir ada asesmen atau lembar LKPD yang diberikan guru kepada murid berbentuk soal pilihan ganda dan esai. Oke, sekian dari kami dari kelompok 1. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan, atau penambahan dari kelompok lain jika kelompok ada modul yang kurang, ada pembahasan yang kurang di modul ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Devi mewakili kelompok 1. Silakan, ada yang ingin disampaikan untuk kelompok 1 atau mungkin langsung presentasi kelompok 2 nanti kita bahas sekaligus. Oke. Baik, silakan Siap, kalau izin? begitu. Oke, yap. Gimana Kak Samsul? Berarti langsung Oke, saya silakan langsung presentasi saja aja. ya. Ya, langsung presentasi untuk kelompok 2 ya, Kak Samsul ya. Nanti kita bahas secara umum untuk presentasinya. Silakan. Kelompok 2. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan beli apros yang meriah terhadap kelompok 1. Namun di dalamnya langsung saya aja sanggah dengan RPP saya atau memberikan kesempurnaan. Menurut saya nanti kalau jika saya juga kurang mungkin bisa disempurnakan oleh kelompok yang lain atau Pak Fasil. Terima kasih. Jadi saya akan kebetulan saya pakai HP ini, makanya lebih baik tidak apa-apa saya komunikasi aja, maksudnya menjelaskan langsung aja. Terima kasih. Kami sepakat dari kelompok 2 RPP yang saya gunakan yaitu RPP materi sepak bola dan pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional. Izin menyampaikan, adapun pertama dalam rencana pembelajarannya saya, kelompok saya, yang pertama ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penutup. Nah, di sini saya akan menyampaikan, yang pertama kita lihat dari sebelum kita mengajar, kita harus melihat dulu apa sih tujuan pembelajaran. Jadi, kelompok saya mengambil, seperti saya diskusikan tadi, tujuan dari pembelajaran yang saya ambil dalam RPP kelompok saya, yang pertama kita harus baik itu melalui penayangan video peserta didik, kita mengharapkan pertama kita mengidentifikasi berbagai, karena ini materinya sepak bola, mengidentifikasi berbagai variasi gerak spesifik permainan sepak bola. Selanjutnya menjelaskan variasi gerak spesifik dan permainan sepak bola, menjelaskan cara melakukan teknik, melakukan yang ketiga melakukan variasi, dan selanjutnya mencari sumber dengan sumber pembelajaran, yang selanjutnya baik menggunakan buku guru, siswa kurikulum, dan yang terakhir adalah gambar atau video tutorial. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Singkat saja, di dalam kegiatan pembelajaran ini ada 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, baru penutup. Ini Bapak Guru yang perlu diperhatikan. Ini sangat berkaitan sekali terhadap
Bapak Ibu guru yang mengambil video besok supaya memperhatikan langkah-langkah pendahuluan ini. Yang pertama, ketika Bapak Ibu guru besok mau mengambil video, yang pertama adalah guru harus menyapa murid dengan menggunakan salam, dengan salam. Yang kedua, guru atau siswa bisa saja guru itu memimpin doa, tapi alangkah baiknya meminta siswa untuk melakukan doa supaya siswa itu sudah melakukan artinya berpusat pada siswa. Selanjutnya itu menjelaskan cara melakukan gerakan. Ini sebelum pembelajaran dimulai, seperti isu-isu kemarin, maka yang perlu diperhatikan adalah guru seharusnya menjelaskan dulu teknik yang akan dilakukan, baru melakukan namanya praktik. Yang selanjutnya adalah dengan adanya sumber pembelajaran. Yang ketiga adalah guru melakukan persen, artinya absensi terhadap kehadiran siswa atau mengecek kehadiran siswa. Yang selanjutnya adalah guru menanyakan bagaimana perasaan yang dialami oleh siswa saat ini. Apakah dia baik? Apakah dia gimana? Apakah keadaan siswa itu baik? Apakah dia sakit? Dan selanjutnya, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah guru menyampaikan tujuan yang pelajaran yang ingin dicapai. Apa sih yang ingin dicapai sama siswa? Makanya tujuan dari pembelajaran siswa itu harus ditanyakan tujuan pembelajaran itu apa. 2 menit lagi adalah, ya, Kak Samsul. Oke. 2 menit lagi, silakan diringkas ya. Singkat saja. Dan guru melakukan kesepakatan murid. Oke, saya singkat saja. Dan selanjutnya kegiatan inti. Nah, di sini dalam kegiatan ini murid diminta untuk pertama mengamati gambar sesuai yang ada di RPP tadi. Menanyakan hal yang belum dipahami atau yang sudah dipahami, apa yang kurang dan apa yang mau diperbaiki. Dan selanjutnya menanggapi pertanyaan dan mendiskusikan. Ini adalah kegiatan inti. Artinya kolaborasi bersama, berpihak pada murid sama, berdiskusi, berkolaborasi. Dan selanjutnya adalah melakukan selanjutnya kegiatan intinya, melakukan pemanasan, bla 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 bla. Dan yang selanjutnya adalah murid mempraktikkan teknik dasar permainan sepak bola dan seterusnya. Yang di sini ada 2. Itu adalah murid mempraktikkan teknik dasar. Ini adalah diferensiasi proses. Yang selanjutnya adalah diferensiasi produk. Murid yang sudah bisa mempraktikkan teknik dasar dengan baik dilibatkan untuk mendampingi murid teman-teman yang lain yang belum memahami. Ini adalah diferensiasi produk. Dan menyimpulkan langkah-langkah melakukan teknik dasar. Dan yang selanjutnya adalah sosial emosional, bisa berupa dengan video. Nah, penutup, ini yang terakhir Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan dalam penutup, tadi kelompok 1, dia tidak, maksud saya cuma mencoba aja, kelompok 1 harusnya yang ada di sana adalah refleksi dan konfirmasi. Artinya, murid dan guru membuat kesimpulan belajar, kreativiti. Guru memberikan penguatan dan guru memberikan penghargaan, baik itu berupa pujian kepada murid yang kinerja baik dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya adalah guru menyampaikan, ingat jangan lupa, setelah selesai pembelajaran, dalam kegiatan penutup, guru harus menyampaikan kegiatan materi yang akan diajarkan besok. Dan yang ketiga adalah guru menutup kegiatan dengan berdoa dan salam. Mungkin hanya itu. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Samsul untuk presentasi kelompok 2. Berikan aplaus dan jempol. Selanjutnya yang terakhir untuk kelompok 3, silakan 5 menit ya. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 3 akan melakukan presentasi mengenai modul ajar. Ini yang saya ambil adalah materi mengenai senam lantai dengan mengajukan prinsip backward design. Ya, jadi yang pertama di sini ada identitas modulnya, kemudian ada tujuan pembelajarannya. Di sini ini adalah siswa mampu memahami dan mempraktikkan gerakan dasar senam lantai seperti berguling depan,
berguling belakang, backward roll, dan sikap lilin atau soldier stand. Kemudian selanjutnya adalah penilaian dan asesmen, di mana yang pertama adalah penilaian kinerja yang akan dinilai baik secara observasi langsung, mengamati kemampuan siswa dalam praktikkan gerakan senam lantai seperti forward roll, backward roll, dan sikap lilin. Penilaian gerakan siswa bisa berdasarkan kriteria penguasaan teknik dasar senam lantai termasuk kesesuaian postur tubuh dan sebagainya. Yang ketiga, penilaian sikap. Ada yang pertama adalah sikap disiplin, keberanian, dan kepercayaan diri. Yang selanjutnya adalah refleksi diri, di mana siswa mengisi lembar refleksi terkait perasaan mereka setelah melakukan gerakan, kesulitan yang dihadapi, dan area yang mereka rasa perlu diperbaiki. Yang selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran. Pertama, pengenalan senam lantai dan forward roll. Seperti yang pertama di sini adalah kegiatan pembuka, berupa guru menjelaskan pembelajaran dan manfaat senam lantai, melakukan pemanasan, latihan peregangan otot, fokus pada fleksibilitas punggung dan kaki. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan inti, di mana guru mendemonstrasikan teknik forward roll atau guling depan, latihan berpasangan, diferensiasi, yakni bagi siswa yang kesulitan guru akan memberikan bimbingan lebih dengan latihan secara bertahap, misalnya dimulai dari duduk atau jongkok dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah kegiatan penutup, sesi refleksi singkat tentang kesulitan dan perasaan yang saat melakukan forward roll. Kemudian ada gerakan pendinginan. Yang selanjutnya ada pertemuan kedua di sini, kita bahas materi selanjutnya sampai pertemuan yang ketiga dan keempat. Ya. Kemudian di sini ada sumber belajar dan media pembelajaran yang berupa alat seperti matras untuk praktik senam lantai, media visual, video, tutorial gerakan senam lantai untuk membantu visualitas teknik yang benar, lembar refleksi digunakan oleh siswa untuk mengevaluasi diri mereka setelah setiap pertemuan berlangsung. Ya, di sini yang terakhir strategi diferensiasi. Jadi kemampuan fisik setiap siswa itu berbeda-beda ya. Di sini dituntut untuk guru supaya bisa memfasilitasi siswa dengan kemampuan fisik yang berbeda, supaya bisa mendapatkan pembelajaran yang sama dengan siswa yang normal. Selanjutnya ada gaya belajar. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah visual. Siswa yang belajar lebih baik secara visual akan diberikan demonstrasi dengan video. Kemudian kinestetik. Siswa yang lebih suka praktik langsung akan diberi lebih banyak waktu berlatih di atas matras. Kemudian auditori, guru memberikan instruksi verbal yang jelas dan mengulanginya agar siswa dapat menangkapnya melalui pendengaran. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Ya, jadi modul ini menggunakan pendekatan backward design untuk memastikan bahwa pembelajaran dirancang dengan fokus pada tujuan akhir. Dan setiap aktivitas dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Dengan pendekatan ini, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang terstruktur, progresif, dan sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam hal keterampilan teknis maupun sikap. Sekian, itu saja dari kami, kelompok 3. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, kakak-kakak, setelah saya memperhatikan hasil daripada diskusi kelompok dan presentasi yang tadi disampaikan oleh kelompok 1, 2, dan 3, ada beberapa hal yang ingin menjadi catatan dan penguatan kita bersama, bahwa apa yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak sudah mampu menunjukkan sebuah proses penyiapan ya, atau menyusun sebuah rencana pembelajaran yang terlihat dari modul ajar atau RPP yang tadi disampaikan, itu sudah hampir mendekati sesuatu yang kita sebut sempurna. Cuman tadi mungkin dari kelompok 1 Kak Devi agak kecil ya, karena mungkin terlihat di HP, jadi saya belum bisa lihat secara langsung. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Kak Samsul juga sudah disampaikan secara langsung walaupun tidak di dalam bentuk. Dan kemudian yang kelompok 3 tadi bisa kita perhatikan dengan lebih baik lagi bentuk daripada modul ajar atau RPP yang disampaikan.
Baik, intinya begini kakak-kakak. Jadi bungkusannya adalah seperti ini. Jadi bahwa kita sebagai seorang guru PJOK itu memang akan dihadapkan pada 3 aktivitas besar ya di dalam sebuah proses pembelajaran. Yang pertama adalah aktivitas pra pembelajaran, yang kemudian yang kedua adalah aktivitas pengambilan keputusan atau kegiatan pembelajarannya, dan kemudian yang ketiga adalah aktivitas pasca pembelajaran. Nah, ketiga hal ini adalah menjadi sesuatu yang kemudian harus kita lakukan untuk dapat kita memastikan sebuah proses pembelajaran yang kita lakukan itu akan berjalan dengan baik. Kuncinya sebuah perencanaan yang baik tentu saja akan menghasilkan sebuah hasil yang baik juga. Pernah kita mendengarkan pepatah bahwa ketika kita tidak membuat sebuah perencanaan, berarti kita sudah memastikan kita akan menuai kegagalan. Jadi di dalam kegiatan juga proses pembelajaran, kita memang sebagai guru PJOK dituntut untuk mampu menyusun sebuah perencanaan dengan baik. Nah, perencanaan tersebut tadi sudah kita dituntun untuk menggunakan pendekatan backward design. Nah, ada satu hal juga yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa bagaimana sebuah langkah-langkah pembelajaran yang kita susun itu, yang akan kita terapkan di dalam proses kegiatan pembelajaran, itu juga harus mampu memadukan aspek jasmani, kognitif, sosial, dan emosional daripada peserta didik kita di dalam sebuah pembelajaran. Dan tentu saja aktivitas pembelajaran, jangan lupa ya kakak-kakak ya, kita juga harus mampu untuk melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan guru mata pelajaran yang lain untuk kita mampu mengeksplorasi lebih dalam lagi bagaimana sebuah aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani itu mampu menyuguhkan sebuah kegiatan pembelajaran yang nantinya tentu saja seperti yang tadi disampaikan adalah menyenangkan, ya, bermakna, efektif, berpihak kepada peserta didik. Baik, kakak-kakak, mungkin itu secara umum garis besar kesimpulan yang bisa kita ambil daripada modul di malam hari ini, yaitu modul 1.6 terkait dengan pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Selanjutnya, kakak-kakak, sebelum saya mengakhiri, saya mengingatkan kembali kepada kakak-kakak semua untuk menyelesaikan tugasnya, ya. Jadi tugasnya ada di LMS kakak-kakak. Yang pertama, kakak-kakak mengupload RPP atau modul ajar, ya. Ini banyak tadi setelah saya cek ternyata masih kosong, belum ada yang mengupload. Yang harusnya kalau sudah diupload malam ini kakak-kakak punya bahan untuk diskusi tadi di board. Nah, tapi tidak apa-apa, silahkan diupload. Kemudian hasil daripada kemudian eksplorasi modul ini atau hasil daripada diskusi tadi itu mampu untuk kemudian kakak-kakak menyempurnakan atau merevisi RPP tersebut sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang sudah kakak-kakak dapatkan dari kegiatan elaborasi dan juga diskusi kita pada malam hari ini. Baik kakak-kakak, malam hari ini waktu sudah menunjukkan jam 21.52, berarti kita kurang lebih sudah lewat hampir 15 menit dari waktu yang telah ditentukan. Saya atas nama fasilitator secara pribadi mengucapkan terima kasih dan apresiasi luar biasa kakak-kakak mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada malam hari ini. Baik kakak-kakak, untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, tidak lupa kita mengucap syukur dan menutup kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kakak-kakak. Sampai ketemu kembali minggu depan ya. Kalau tidak salah jadwalnya hari Kamis depan. Kamis, Jumat, Sabtu itu kita agak padat jadwalnya, kurang lebih 3 hari berturut-turut sebelum kemudian kita mengikuti kegiatan tatap muka secara langsung. Baik kakak-kakak, sebelum kita akhiri saya ambil gambarnya dulu semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1,
2, 3. Tanya Baik, Om Padel, terima kasih Bronsamet. kakak-kakak. Selamat malam, selamat bermalam Jumat. Izin untuk saya mematikan record dan juga live stream.